Hasil project. Iya, tapi nggak gua yang baik-baik lagi record. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan kami dari Kelompok 3 Grafika Komputer. Sebelumnya, saya Chelsea dengan NRP terakhir 010 dan dengan teman saya yaitu Sabrina, Belvani, Jeremy, dan Sultan. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil panel project kami yang berjudul Kinetic, Musical Activation 3D Web Application Using Gaussian Splatting and Diffusion to Convert 2D Image into 3D Models. Nah, di sini kita em, bisa melihat bagaimana sih visualisasi dari gerakan atau exercise dari user deskripsi. User deskripsi, cara melakukannya, dan perkenaan ototnya. Tujuannya itu untuk agar pengguna tahu bagaimana mengakses website visualisasi gerakan secara gratis. Karena kami mengambil ide ini tuh dari website yang sudah pernah ada. Namun, untuk melihat visualisasinya itu harus berbayar terlebih dahulu. Maka dari itu, kami menawarkan website gratis untuk visualisasi dan juga agar user tahu cara melakukan gerakan dengan benar agar tidak cedera. Untuk batasannya sendiri dari website kami itu terbatas hanya ada di 24 gerakan saja. Karena proses visualisasi dari 2 dimensi ke 3 dimensi, mesh filenya itu cukup berat dan besar. Belum bisa memvisualisasikan animasi yang bergerak sendiri, hanya memunculkan foto statis yang bisa 3 dimensi. Baik, berikutnya akan dilanjutkan ke tahap penjelasan oleh teman-teman saya. Untuk melakukan rekonstruksi dari image 2D ke 3D, kami melakukan beberapa eksperimen untuk menggunakan model-model generatif AI. Pendekatan yang kami gunakan adalah kami menggunakan model-model yang sudah di-train atau model-model pre-train, dan kemudian kami melakukan inferensi secara langsung dan menyimpan model-model GLB untuk setiap gerakan-gerakan otot dalam bentuk 3D-nya. Kami sudah mengevaluasi beberapa model generatif 3D yang tersedia secara open source untuk kebutuhan spesifik project Kinetic ini. Yang pertama, untuk kriteria evaluasi yang kami gunakan untuk memilih model generatif 2D to 3D yang akan kami gunakan untuk melakukan generasi GLB adalah yang pertama ada kualitas geometri dan juga kelengkapan permukaan, termasuk seperti sisi yang tidak terlihat di gambar. Jadi seperti kayak misalnya dari kamera depan, maka eh, yang di belakang itu seperti bagian punggung dan lainnya. Kemudian ada juga kualitas warna dan tekstur. Ketiga ada waktu inferensi, dan keempat ada kesesuaian untuk kasus anatomi otot manusia. Model generatif pertama yang kami gunakan dan kami lakukan eksperimen adalah Dream Gaussian. Untuk Dream Gaussian, secara geometri dan kedalaman sudah cukup baik, seperti struktur-struktur ototnya dan juga tulang-tulang di dalamnya, dan juga depth-nya gitu, kedalamannya sudah terlihat dengan jelas. Namun kelemahannya ada di warna dan teksturnya. Ada bermasalah di beberapa sisi seperti sisi-sisi yang tidak terlihat dari image 2D awal. Contoh kasusnya itu ya seperti gerakan kamera menghadap langsung, terus area punggungnya itu tidak terrekonstruksi dengan jelas warnanya. Untuk waktu inferensinya dia tidak cukup lama, tapi tidak juga cukup cepat, sekitar 1 menitan. Kemudian yang kedua kami juga mencoba model Stable Fast 3D. Secara aspek geometri, objek berbentuk 3D-nya masih terlihat gepeng dan tidak terrekonstruksi dengan jelas kedalamannya. Kemudian untuk teksturnya sama juga tidak dapat direkonstruksi dengan baik, dan juga warna-warnanya masih terlihat random dan tidak sesuai dengan anatomi otot-otot yang ada. Untuk waktu inferensi, secara waktu ini mungkin yang paling efisien karena dia hanya memakan waktu di bawah 1 menit, sekitar 30 sampai 1 menit. Namun hasilnya yang masih kurang. Kemudian kami juga mencoba model trellis. Secara geometri ini juga masih cukup buruk, dan secara depth-nya dia juga masih gepeng secara jika dilakukan rekonstruksi. Kemudian untuk teksturnya, detail permukaannya juga masih kurang bagus secara warna dan juga secara warna anatomi otot.
Dan permasalahan yang terakhir juga waktu inferensinya walaupun hasilnya cukup buruk, masih lama juga untuk waktu inferensi. Maka kami tidak menggunakan trellis karena cukup eh, tidak efisien dan juga tidak efektif. Kemudian kami juga mencoba Triple SR di mana secara geometri dia sudah cukup bagus, bahkan juga mungkin sangat bagus dan mendekati untuk model yang akan kami gunakan pada akhirnya yaitu Meshi AI secara geometri. Untuk teksturnya dia juga sudah cukup baik, otot-ototnya sudah terrekonstruksi secara jelas dan juga kedalamannya sudah cukup baik dilakukan rekonstruksinya. Waktu inferensinya menjadi permasalahan yang juga kami pikirkan untuk trade-off karena untuk satu image 2D jika dilakukan rekonstruksi itu memakan waktu 3 hingga 5 menit per gambar. Dan ini juga lumayan berat jika dilakukan inferensi. Maka dari itu kami untuk terakhirnya kami menggunakan Mesh AI. Secara kualitas geometri dan juga tekstur dia sudah cukup baik dan juga sudah bisa merekonstruksi kedalaman dan juga warna-warna untuk anatomi otik dengan jelas. Untuk waktu inferensinya dia berada di rentang sedang. Untuk beberapa image memakan waktu 1 menit, tapi ada juga untuk beberapa image memakan waktu hingga 3 menit. Dari eksperimen yang telah kami lakukan, kami mendapatkan bahwa memang untuk model-model generatif dari 2D to 3D, beban komputasi inferensinya masih cukup tinggi. Maka dari itu untuk kedepannya mungkin dibutuhkan GPU-GPU yang lebih kuat untuk menghandle masalah ini. Ataupun mungkin juga bisa dilakukan optimisasi yang lebih baik. Yang kedua juga ada model-model yang open source, namun dokumentasinya masih terbatas. Sehingga kami juga masih kesusahan dalam melakukan reverse engineering dan juga membuat modelnya untuk training ke dataset yang berhubungan dengan proyek kami pada kasus ini. Kemudian untuk beberapa ya, masalah terakhir juga masalah rekonstruksinya yang belum membenahi untuk kasus anatomi manusia. Jadi dataset untuk anatomi ototnya juga masih sedikit di secara open source. Mungkin bisa dilanjutkan. Untuk cara convert single image menjadi three model pada Meshi AI itu ada beberapa tahap. Tahap pertama itu pengumpulan dataset. Dari ratusan referensi yang ada, kami menyeleksi dan memfilter gambar-gambar dengan sudut pandang terbaik dan pencahayaan yang paling jelas agar nantinya optimal saat dirender. Gambar yang sudah dipilih masuk ke tahap pre-processing. Di sini, latar belakang gambar dihapus dan noise-noise yang ada di gambar dibersihkan. Maka ini dilakukan agar nantinya AI bisa fokus pada objek utama. Setelah gambar bersih, selanjutnya itu diunggah ke platform Meshi AI. Gambar dua dimensi tersebut secara otomatis dikonvert menjadi base mesh 3 dimensi. Dan struktur dasar objek mulai terbentuk. Begitu struktur mesh selesai, lanjut mengaplikasikan texturing agar hasil permukaan model memiliki warna, pencahayaan, dan detail yang akurat mengikuti gambar aslinya. Dan terakhir, model 3D yang sudah sesuai, kami unduh dalam format .glb. Format ini ringan dan merupakan standar terbaik untuk diintegrasikan secara real-time ke dalam website kami. Mungkin begitu pipeline-nya. Baik, melanjutkan proses yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, Sultan, yaitu di mana outputnya itu menghasilkan model dalam bentuk GLB. Jadi, model dalam bentuk GLB tersebut itu kemudian kami render ke dalam aplikasi web. Lalu, setelah modelnya berhasil tampil di web kami itu melengkapinya dengan data-data tambahan untuk setiap gerakannya, seperti deskripsi dari gerakan tersebut, otot utama yang terlibat, otot pendukung, teknik melakukan gerakan yang benar, serta manfaat dari gerakan-gerakan tersebut. Yang terakhir, seluruh komponen-komponen itu kami integrasikan ke dalam website sehingga menghasilkan antarmuka yang informatif dan mudah digunakan oleh siapa saja. Baik, mari kita masuk ke demo projectnya. Sebentar, saya share screen untuk websitenya. Kebetulan ini karena keterbatasan, jadi sesuai dengan yang tadi dibilang sama Chelsea di awal, kalau
hasil dari mesh-nya itu file GLB-nya itu cukup besar. Jadi ketika saya tadi coba untuk hosting di Vercel pun, karena Vercel itu batasannya kalau nggak salah di 200-an megabyte, jadi nggak bisa untuk masuk gitu di hostingannya. Maka dari itu kita hostingnya pakai lokal aja. Nah, jadi ini adalah website kami yaitu Kinetic. Tagline-nya Move Smarter, Train Better. Oke. Lanjut. Nah, di sini itu uh, Train Like a Pro gitu. Di sini ada 24 exercise yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Chelsea di awal sebagai batasan atau constraint dari website kami. Isinya ada 3D model dan ini free forever. Nah, ini kurang lebih ya seperti ini. Oke, lanjut aja kali ya. Kita masuk ke find exercise-nya. Jadi di sini kita membagi exercise-nya menjadi 4. Ada bagian core, ada legs, ada pull, dan ada push. Nah, ini kita bisa pilih nih. Misal kita mau pilih core. Saya mau latihan core hari ini. Apa sih latihan core yang bisa kita lakuin hari ini? Misal ada bicycle crunch, ada ada crunches, terus ada hanging leg raises, sama ada plank, ada 6 gerakan totalnya di sini sama Russian twist. Nah, misal kita, oh ya sama side plank juga. Misalkan kita mau coba lihat bicycle crunch. Nah, ini hasil modelnya. Jadi menggunakan Mesh AI tadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Dia statis tapi dia itu bentuknya 3D. Jadi bukan animasi yang mana dia bisa bergerak sendiri seperti itu. Ini kelihatan perkenaan ototnya itu bagian-bagian yang merah yang di highlight. Jadi ketika ditekuk badannya itu perkenalan ototnya di bagian situ. Lalu untuk deskripsinya di sini fitur-fiturnya ada deskripsi, ada otot utama, ada otot pendukung, ada tips, teknik, sama ada manfaat. Nah, jadi latihan crunch ini interaktif yang meniru gerakan mengayuh, bla 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 bla. Lalu otot utama yang eh, perkenaan otot utamanya itu di rectus abdominis. Lalu ada otot pendukungnya, sama ada tips teknik cara melakukannya dan juga manfaatnya apa supaya nggak cedera seperti itu. Nah ini mungkin dari em, ya ini ini crunchnya. Kalau crunches, oh, nah ternyata begini arahnya. Nah jadi ini untuk crunches kurang lebih seperti ini. Lalu kita coba lagi mungkin ya ke yang bagian legs. Nah coba kita random pick kali ya. Saya mau barbell squat misalkan gitu. Nah, ini barbell squat itu kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada barbelnya. Nah, kemudian misalkan kita mau barbell hip thrust. Nah, ini ada barbelnya juga dan ini perkenan ototnya ternyata oh di bagian paha dalam gitu. Seperti itu kurang lebih. Dan juga sama untuk kategori-kategori lainnya, misalkan pull juga sama, ada gambarnya. Lalu kalau misalkan yang bagian sebentar. Loh, oh keluar. eh Misalkan kita ke bagian push, di push juga sama. Dia seperti ini. Alatnya benar-benar jelas dan terlihat dengan baik. Hasil rendernya bagus. Kurang lebih seperti itu. Baik, eh begitulah dia hasil dari demo website kami. Izin menutup. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.